Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Duli Ardi dengan NIM 0566667606 Prodi Sistem Informasi. Saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan bagaimana Indonesia bisa memiliki dasar negara yang mampu menyatukan jutaan manusia dengan suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda? Pancasila tidak lahir dalam satu malam. Ia lahir dari pemikiran, perjuangan, dan pengorbanan para pendiri bangsa yang ingin melihat Indonesia berdiri sebagai negara yang utuh dan bersatu. Perjalanan itu dimulai pada tahun 1945 ketika BPUPK dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang-sidangnya, para tokoh bangsa yang berkumpul membawa gagasan terbaik mereka. Muhammad Yamin, Supomo, hingga Insinyur Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara yang cocok bagi Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan sebuah nama yang kini sangat melekat pada kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Namun perjalanan itu belum selesai. Setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia 9 yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang masih menimbulkan perbedaan pendapat. Indonesia yang baru akan lahir hampir dihadapkan pada perbedaan pandangan yang besar. Tetapi disitulah kebesaran para pendiri bangsa terlihat. Mereka tidak memilih ego, mereka tidak memaksakan kehendak demi persatuan Indonesia. Para tokoh bangsa akhirnya sepakat mengubah rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah keputusan yang mungkin terlihat sederhana, tapi sedang menyimpan makna yang sangat besar, bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan golongan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidang PPKI, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Dari sejarah itu, saya belajar bahwa Indonesia dibangun bukan hanya dengan perjuangan fisik, tetapi juga dengan sikap saling menghargai dan rela berkorban demi persatuan. Di zaman sekarang, ketika perbedaan pendapat sering berubah menjadi pertengkaran, ketika media sosial dipenuhi ujaran kebencian, sejarah lahirnya Pancasila mengingatkan kita bahwa bangsa ini berdiri karena toleransi dari masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai itu, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pandangan. Karena pada akhirnya, Pancasila bukan hanya sekedar tulisan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, warisan perjuangan yang harus terus hidup dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari. Terima kasih.